Salam Rahayu, Sugeng Dalu Sederek Denon Sewu. Ketemu lagi dengan saya Nia di sini. Saya ingin mereview tempat yang konon ceritanya jalan yang paling angker ya. Kita sambil jalan nanti aku akan mereview tempat ini. Jangan lupa juga buat Sederek Denon Sewu yang punya pandangan tempat-tempat mistis dan angker, komen di kolom komentar yang bisa aku review. Dan kali ini kita nggak mencari penampakan, tapi kita review tempat angker. Jangan kemana-mana, ikutin saya dan monggo dilanjut. Ya, jadi ya. Ya, ini tempatnya Sederek Denuwun Sewu ya. Nih tempatnya seperti ini yang akan kita review. Dan kali ini Mas Bu, aku turun. Oke, hati-hati ya. Oke Mas Bu ya. Doain ya Mas ya. Tapi aku takut ya Mas. Tapi aku takut. Takut ayo. Oke, Sederek Denuwun Sewu, sekarang kita mulai jalan. Aduh, bentar. Nih kita mulai turun dan meninggalkan Mas Bu sendirian. Nah, di sini ada pohon apa ya? Bisa diartikan ini pohon pring ya, bambu. Nah, jadi dulu mitos dari orang-orang sini dulu. Jadi kan warga sini itu kan banyak petani ya, banyak petani yang di bawah itu kan ada sawah. Nah, dulu itu kan setiap pagi buta itu kan mereka kan rutinitas melewati akses jalan ini di sana ya, melewati akses jalan sini. Nah, konon ceritanya pohon bambu ini itu tuh sering kayak menghambat perjalanan petani ya. Jadi ceritanya petani itu tuh pohon bambunya itu dipentiung kayak gitu loh, Sederek Denuwun Sewu. Pernah denger mitos kan kalau pohon bambu dipentiung kayak itu katanya ada Mr. G. Nah, kalau kita melompati pohon bambu ini seketika akan langsung naik, jadi kayak kejeprit gitu. Nah, seketika itu kan ada yang bilang terus kita akan hilang. Menurut petani yang tinggal di sini atau bisa dibilang warga setempat, sering banget terjadi seperti itu, sehingga akhirnya ini udah bener-bener nggak ada Mas Bu ya, aku sendirian ya, aku jalan sendiri, temenin saya. Jadi bener-bener tempat ini tuh sangat terkenal, dan ini kali pertamanya orang mereview tempat ini. Dan kalau sudah lepas maghrib itu nggak ada yang berani lewat sini, Sederek Denuwun Sewu seperti ini. Di sebelah kanan itu kebon ya kan, ada pohon pisang banyak. Ini pohon bambu yang sering menghambat para petani untuk untuk datang ke sawah seperti itu. Dan di desa ini sering sekali terjadi kayak astagfirullah, enggak daun jatuh, aduh derdek. Nah, jadi desa ini tuh sangat terkenal mistis ya, bukan hanya tempat ini aja, tapi enggak apa-apa. Jadi bukan hanya tempat ini aja yang mistis, banyak banget spot mistis di tempat ini. Nah, kita satu persatu review. Ini bisa dilihat pohon bambunya ya kan, bisa dilihat pohon bambunya yang memang benar-benar serem ya. Semoga nggak ada yang mentiung ya. Kalau mentiung apa mau, ini benar-benar di tengah kebun, akses jalannya seperti ini. Nah, gini Sederek Denuwun Sewu, di desa ini ada suatu kisah memilukan dan masih dipercaya kemistisannya. Kisah memilukan adalah seorang ibu dan anak balita itu kayak sebentar Sederek, kayak ada orang berdiri. Jadi
kayak apa, mereka itu tewas terjatuh di sapi tank. Nah, kronologi ceritanya aku ceritain sambil jalan. Di sini ada kayak sebuah bangunan yang memang sudah terbengkalai. Ya, dulu konon ceritanya ini adalah langgar tempat orang itu pada ngaji, anak-anak pada ngaji. Nah, dulu ini tinggi, nggak kayak gini. Dulu ini tinggi. Nah, mungkin karena perbaikan jalan dan lain sebagainya, maka ini sudah nggak terlalu tinggi. Aku mau ke sana, tapi aku takutnya, ya tahu sendiri kan, fobia ular. Jadi aku takutnya ada ular, ya kan, ada ular. Takutnya ada ular di sini. Nah, ini adalah bangunannya, bangunan yang udah lama nggak ditinggalin, sudah nggak ada atapnya, ya kan. Udah kayaknya udah lumayan jauh ya aku jalannya ya, tapi nggak apa-apa. Apakah aku harus turun ke sana? Cuman aku tadi sudah diwejangin kalau nggak boleh turun di sana karena yang ditakutkan apakah daun jatuh ya, daun jatuh. Kenapa padet gitu. Ada pohon pisang gede banget kan, pohon pisangnya gede banget. Nah, aku nggak boleh nih untuk turun ke sana karena di situ udah kebun pisang ya, di situ udah kebun pisang yang nggak mungkin aku turun ke sana, takutnya licin juga, aku keplarak ya, jatuh ya. Spirit dan Nuwun Sewu, melihat sesuatu kah di kebun ini? Apa mau? Oke, nanggung ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Kayak ada yang ngerutuki dari atas ini. Aku tuh cuman parnonya kalau ada bambu yang mentiung aja sesuai apa yang udah diceritain oleh warga setempat, karena bambu itu sangat berbahaya apabila kita meloncati bambu tersebut, karena konon ceritanya itu ada Mr. G-nya seperti itu. Oke, aku akan lanjutkan cerita tentang dari seorang ibu dan anak balita yang dia tewas jatuh di sapi tank. Itu ceritanya pada pagi hari ya, setelah beli bubur, aku mendingan jalannya mundur aja ya, karena aku takut dibekap dari belakang sama hantu. Tapi nggak apa-apa deh, aku batu dari arah sana. Ya mungkin logikanya memang batunya memang tanahnya udah nggak kuat untuk nyangga batunya ini ya, tapi cukup gede banget, batunya cukup gede banget ya. Ini kalau kena kepala bar. Nah, aku lanjut ya ceritanya. Jadi seorang ibu yang tewas dengan anaknya, yang anaknya itu masih berusia 2 tahun sampai 3 tahun itu. Anaknya usia 2 sampai 3 tahun, tepat usianya kurang jelas karena memang masih balita, dan itu satu minggu itu tidak diketemukan ya, baru 1 minggu itu ditemukan oleh warga dalam keadaan astagfirullah, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Oke, kita lanjut ya. Jadi 1 minggu itu baru diketemukan ya, balitanya dulu yang ngambang ya. Setelah itu warga mencoba untuk menggali lebih dalam, memang ada ibunya. Jadi seorang ibu, aku tuh sambil ketakutan ceritanya, jadi kayak nggak random gitu ya. Jadi ini ada bambu yang melengkung. Ini ada bambu yang melengkung ya, di atas ini ada bambu yang melengkung. Nah, kemungkinan itu karena angin, karena memang beberapa hari ini anginnya memang sangat kencang sekali ya. Jadi lebih ke positive thinking. Di situ ada bisa diartikan kebun ya, kebun pisang.
ada putih-putih. Apa aku halusinasi ya? Oke. Ada kebun pisang ya. Jadi bisa diartikan apa ya? Ada pun yang selain di sini Mr. G, itu juga ada sosok. Aku nggak berani nyebutin di sini. Mr. P, Mr. Pici. Oke, kita cari Mas Bu ya. Oke, kita cari Mas Bu. Oke, aku mau. Oh, situ kandang kambing. Aku mau review di tempat itu, tapi karena malam takut kalau dipatok ular. Jadi mending kita balik aja ya, karena aku perempuan kan. Oke, kita balik aja ya. Ya, itu adalah salah satu kisah yang memilukan di desa ini. Sebenarnya banyak banget spot yang jalanan itu ada histori di mana banyak kejadian mistis yang warga itu alami. Nah, ada juga spot yang bilang bahwa ada suatu lokasi tertentu yang di situ dipercaya adalah sebuah pasar, tapi pasar kayak pasar gaib kayak gitu ya. Jadi setiap malam tertentu atau hari-hari tertentu itu pasti rame itu spirit Nuwun Sewu. Oke ya, cukup menegangkan. Cukup menegangkan seperti itu ya. Kita langsung aja lanjut ke Mas Bu. Itu kalau aku senterin itu tuh kayak ada sosok yang berdiri di situ, tapi kelihatan nggak sederek Nuwun Sewu. Jadi kayak ada sosok putih ya di sebelah kanan. Ini mungkin dari kamera nggak kelihatan, tapi kayak samar-samar tuh kayak ada sosok putih di situ. Wah, mudah-mudahan di kamera tertangkap. Oke, kita cari Mas Bu. Dan ini aku juga sudah rada lumayan juga gelap banget. Rada lumayan juga naik. Aku kan sambil nggak berani ngadep depan, takutnya dibekap dari belakang, diculik. Oke, kita cari Mas Bu dan tetap ikutin Nuwun Sewu review tempat angker. Nah, kita bareng Mas Bu udah. Sensasinya jadi gini Mas, tadi coba ya aku review dari atas ya Mas ya. Jadi di tadi sempet kayak ada yang kayak ada kayak batu kecil-kecil itu dari atasku, jalanan landai sebelum ada turunan lagi. Nah, di sebelah sini, di sebelah sana. Terus dari sebelah kanan itu aku kayak ngelihat kayak ada bayangan putih ya. Tapi nggak tahu nih ketangkap kamera apa enggak, aku nggak ngerti. Terus ada juga batu gede itu dari sebelah kanan. Tadi itu kayak sempat melorot kayak gitu ya. Aku nggak tahu batu itu memang dari tekstur tanahnya itu tidak kuat menyangga batunya, atau memang ada sebuah sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang aneh gitu ya Mas ya. Nah, ya, mungkin seperti ini ya penampakannya ya, sederet Nuwun Sewu ya. Aku tadi sempat teriak-teriak juga kan Mas Bu, dengar sampai di atas nih ada sesuatu yang. Oke Mas Bu, mungkin reviewnya tuh agak random juga aku ngomongnya karena memang benar-benar menakutkan sekali. Bisa dilihat kan pohon segede ini, tinggi banget ya. Tapi itu aku tadi takutnya parnonya itu kan karena dari warga setempat itu kan bilang kalau sering terjadinya bambu mentiung. Nah, kalau ada bambu mentiung kurang jelas ya Mas. Coba. Jadi kalau ada bambu mentiung itu kalau bisa jangan dilewatin, atau jangan sampai kita melewatin dulu, tunggu bambu itu tuh sampai berdiri tegak dulu, karena kan itu
kan bambu-bambu semua Mas. Lah yang jadi parno aku itu nanti kalau bambunya salah satu bambunya mentiung, waduh Mas Bo agak jauh, agak ke atas juga. Lah nanti nek aku dicelek wow, gimana, udah pikirannya udah nggak karu-karuan. Sebenarnya kan ada akses jalan turun lagi kan Mas, setelah jalan landai itu ada akses jalan turun lagi, hanya saja kan tadi aku sempat dipesenin jangan sampai ke bawah, takutnya keplara atau jatuh atau kepleset. Di situ tuh ada apa, kebun pisang sih Mas Bu. Nah mungkin setelah ini di sini Mas Bu akan menanggapi dari review apa yang sudah aku jelaskan. Oh ya, yang sebelah kiri itu tadi ada langgar juga, kayak bangunan terbengkalai ya. Aku pengen masuk tapi hanya saja aku kan fobia ular kan Mas. Nah aku takutnya ke itu, cuman takutnya itu sih. Oke sekarang monggo Mas Bu untuk menanggapi review saya tadi, kita langsung aja. Salam Rahayu dari Dulun Sewu dimanapun Anda berada ya. Dan memang tadi Mbaknya sempat ada ketakutan ya, dimana di sini karena saya mengawasi dari jauh sekali lagi, memang tidak tahu kenapa di tengah-tengah ini Mbaknya merasa merintih seperti itu. Nah kemudian tadi sempat diceritakan ada satu bekas langgar ya, dan menurut penjelasan warga sekitar, langgar tersebut dulu terbuat dari kayu dan berbentuk panggung, dan setelah itu terus kemudian dibangun menjadi semacam kayak tembok seperti itu. Tapi sekali lagi dengan adanya dibangunnya langgar tersebut, Dulun Sewu akhirnya tidak ada yang menjaga dan akhirnya terbengkalai sampai sekarang. Cuma memang menurut warga sekitar, bangunan itu sangat bersejarah sekali seperti itu. Dan tidak jauh dari langgar tersebut ada suatu pancuran yang dulu mungkin digunakan untuk mandi dan berwudu seperti itu. Dan Dulun Sewu kalau boleh saya berkomentar, memang di sini memang auranya sangat-sangat pekat. Dan di samping itu juga di sebelah kanan saya ini, di belakang rumah ini, menurut warga sekitar, dulunya adalah Dulun Sewu seperti kayak pasar gaib seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada para subscriber yang sudah like, komen, serta share video-video dari Dulun Sewu. Dan di akhir kata saya Mas Bo undur diri dan salam Rahayu.